Tahukah kamu bahwa hal tersulit dalam hidup yaitu memahami diri sendiri? Dan tahukah kamu bahwa memahami diri sendiri itu sangatlah penting? Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa mengetahui kelemahan dan juga kelebihan diri kita. Kita bisa menggali potensi yang ada, dan semakin kita mengenali diri kita akan merasa nyaman, santai, dan tenang dalam menjalani hidup. Jadi, sudahkah kamu mengenali diri kamu sendiri? Jika sudah, selamat, kamu sudah menyelesaikan 50% permasalahan dalam hidup. Namun jika belum, yuk mari belajar mengenal diri sendiri bersama-sama. Jadi ternyata menurut teori Johari Window, manusia sendiri ternyata memiliki 4 sisi atau 4 jendela. Dan sisi-sisi itu adalah open self, blind self, hidden self, dan unknown self. Yang pertama yaitu open self. Ini adalah sisi terbuka di mana orang lain tahu dan kita sendiri juga mengetahuinya. Kebanyakan sisi ini yaitu dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert, yang terbuka dan mudah sekali menceritakan apa yang dirasakan kepada orang lain. Dan yang kedua yaitu blind self. Ini adalah sisi yang tidak kita ketahui namun orang lain mengetahuinya. Seperti contohnya nih, kadang kita kan saat berbicara kepada orang lain tanpa sengaja, perkataan kita ternyata menyakiti hati orang lain namun kita tidak menyadarinya. Dan yang ketiga yaitu ada hidden self. Sisi ini adalah sisi yang kita sembunyikan dan kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Sisi ini banyak dimiliki oleh seseorang berkepribadian introvert. Misalnya nih, ketika kita ada banyak masalah, kita lebih memilih untuk memendamnya dan tidak ingin berbagi kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu unknown self. Sisi ini adalah sisi di mana kita tidak mengetahuinya dan orang lain juga tidak mengetahuinya. Dan cara untuk mengatasi sisi ini, alangkah baiknya nih kita berkonsultasi ke psikiater. Dan teman-teman, sebenarnya setiap kita memiliki keempat sisi tersebut, namun berbeda-beda presentasenya. Ada yang kebanyakan di open self, ada yang kebanyakan di hidden self, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui keempat sisi itu, kita jadi lebih bisa untuk mengontrol diri sendiri. Misalnya nih, jika kita kebanyakan sisi hidden self, kita bisa sedikit lebih menguranginya dan memperbanyak sisi open self. Oh iya, dan mungkin jika dengan teori itu kalian masih belum bisa memahami diri kalian sendiri, cobalah lakukan tes MBTI. Tes MBTI yaitu sebuah tes untuk mengetahui kepribadian kalian. Memang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa tes ini akurat 100%, namun saya sudah mencobanya dan tes ini sangatlah efektif. Mungkin itu aja ya teman-teman, karena sebenarnya ini adalah UAS dan kebetulan dosen saya sendiri tidak ingin durasinya terlalu panjang, mungkin akan terlalu lama dalam mengkoreksinya, jadi saya cukupkan di sini. Mungkin jika kalian ingin lebih memahami mengenai diri sendiri atau ingin konten-konten yang seperti ini lagi, mungkin kapan-kapan bisa aku buatkan kembali. Jadi kalian bisa komentar tuh di bawah ya. Jadi sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye. See you next time.